Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin malam ini tanggal 21 November 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan senantiasa menyertai kita sepanjang hari ini. Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya sudah beraktivitas hari Senin ini. Dan tiba saatnya sebentar sebelum kita berbaring tidur, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau sembah Dia, supaya Dia satu-satunya kita yang layak kita menyembah kepada Tuhan. Tema firman Tuhan malam hari ini yang berkaitan dengan kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 13. Di situ ada kalimat mengatakan, malaikat lain berkata, takutlah akan Allah dan muliakan Dia. Bicara takut akan Allah berarti itu bicara ketaatan. Karena kita kalau taat kepada firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3:36, percaya kepada Yesus akan selamat. Tapi kalau tidak taat kepada anak, tidak takut akan Tuhan. Banyak melanggar firman Allah berarti main dengan dosa. Orang Kristen, isi Kristen percaya tapi hidupnya tidak ada pertobatan, akan terima murka Tuhan. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, hidup di dalam ketaatan firman Tuhan, tertulis di dalam Amsal Sulaiman pasal 14 ayat 26 dan 27. Ini bagus sekali. Amsal 14 ayat 26 dan 27. Dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada kenteraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amin. Keluarga kita takut akan Tuhan sampai kepada anak cucu kita di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam berkat perlindungan Tuhan. Ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amin. Kalau takut akan Tuhan, berarti kita di dalam perlindungan keselamatan dari Tuhan. Dan janji Tuhan, takut akan Tuhan, kita selamat masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Untuk itu, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Dia buka pintu surga, saudara. Sebabnya kerinduan kita suatu hari kelak bukan dunia ini, tapi kerinduan kita di surga kekal selama-lamanya. Oh, kita mau setia sama Tuhan. Sungguh, saya lakukan pekerjaan ini dengan setia pagi malam, ya, tanpa motivasi secara daging. Tapi saya punya motivasi vertikal, horizontal. Vertikalnya itu menyenangkan hati Tuhan dan hidup di dalam ketaatan firman Tuhan, menjadi perkenanan Tuhan, sehingga nanti kelak layak nama kita semua terdaftar dalam kerajaan surga. Dan secara horizontal, supaya banyak jiwa-jiwa bertobat sadar, ya, masuk ke surga harus ikutin SOP surga. Tidak pakai SOP-nya dunia ini. SOP surga ada di dalam firman Tuhan. Untuk itu saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Dia buka pintu surga. Nah, kerinduan saya bersama Bapak Ibu, yaitu surga kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dia sudah buka pintu surga. Haleluya. Dan ku masuk dalamnya. Amin. Haleluya. Sebab Dia Yesus sudah tebus semua dosaku dan ampuni semua dosaku. Amin. Haleluya. Cinta Allah yang heranlah. Amin. Haleluya. Sempurna dan sucilah. Amin. Haleluya. Datang dari hati Yesus, tetap buat selamanya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus sudah buka pintu surga. Haleluya. Dan
dalam kerajaan surga bersama Tuhan Yesus. Sebab Dia sudah tebus semua dosaku dan ampuni semua dosaku. Amin, haleluya. Cinta Tuhan Yesus yang amat sempurna, haleluya. Dosaku ditebusnya, amin, haleluya. Ku puji Dia selamanya. Kuasa darah Yesus sucikan hidupku, amin, haleluya. Sudah Tuhan Yesus buka pintu surga, haleluya. Dan ku masuk di dalamnya, amin, haleluya. Sebab Dia sudah tebus semua dosa-dosaku dan ampuni semua dosaku, amin, haleluya. Pada akhir kehidupan, haleluya, ku mengetok pintunya. Yesus adalah pintu, Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Oleh cinta Tuhan Yesus, haleluya, ku akan masuk surga, amin, haleluya. Dia Yesus sudah buka pintu surga, haleluya. Dan ku masuk di dalamnya, amin, haleluya. Terima kasih, Dia Yesus sudah tebus semua dosaku, haleluya, dan ampuni semua dosa-dosaku, amin, haleluya. Yesus sudah buka pintu surga, haleluya. Dan ku masuk di dalamnya, amin, haleluya. Ya Yesus sudah tebus semua dosaku dan ampuni semua dosa-dosaku, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara semua, lagu ini ada di dalam Alkitab, saudara. Dia sudah buka pintu surga. Saya mau baca di dalam Wahyu pasal 19 ayat 1 dan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Amin. Kita mendengar suara dari surga. Haleluya. Berarti suatu hari kelak kerinduan kita masuk di dalam kerajaan surga. Di ayat yang ke-11 dikatakan, lalu aku melihat surga terbuka. Ini pintu surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar, yang menghakimi dan berperang dengan adil. Amin. Pintu surga terbuka. Siapa yang naik kuda putih? Itulah Yesus Kristus, Tuhan kita, yang setia dan yang benar. Itu sifat dari Tuhan Yesus yang sempurna. Oh, kita cinta Yesus. Mari Bapak Ibu, di malam ini sebelum kita berbaring tidur, mari kita komit masing-masing, kita mau cinta Tuhan Yesus. Dan suatu hari kelak pintu surga terbuka, dan kita akan masuk di dalamnya.
Dia sudah buka pintu surga, haleluya, dan ku masuk di dalamnya, amin, haleluya. Tuhan Yesus sudah tebus semua dosa-dosaku, hapuskan, ampuni semua dosa salahku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus sudah buka pintu surga. Kami anak-anak-Mu akan masuk di dalamnya, Bapa. Kami mau setia dan taat menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, sucikan mulutku sebentar kami mau baca firman Tuhan. Sucikan pikiranku dan hatiku, layakkan sebentar untuk baca firman Tuhan. Firman sumber kebenaran, menuntun kami, membentuk hidup kami serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Ampuni ya Bapa segala dosa, kesalahan, kejahatan, kekilafan kami. Ampun Bapa. Biar makin hari kami disempurnakan, dibentuk menjadi serupa dengan Yesus seturut dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam Senin malam ini. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus supaya makin hari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya makin hari kita makin jelas keberadaan kita dan untuk keberadaan di masa yang akan datang. Karena di kitab Wahyu ini nanti akan terjadi Bapak Ibu. Ya, oleh itu mari kita baca kitab Wahyu pasal 14. Haleluya. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sudah sampai di pasal 14. Dari sejak 1 Januari 2021 baca kitab Injil Matius pasal 1 ayat 1. Terus tiap malam kita baca rutin dengan setia. Tiap malam dari 1 Januari 2021 sampai malam ini tanggal 21 November 2022. Berarti sudah berjalan 23 bulan sudah. Ya hampir 2 tahun. 1 Januari besok ini 2023 berarti sudah 2 tahun kita menjalani baca firman Tuhan pagi malam setiap hari. Ya, ini semua karena kekuatan dari Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Dan kita responi anugerah Tuhan. Ayo kita mau ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Saya mau baca kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah roboh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga,
menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka naik itu ke atas sampai ke selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa itu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ayat 13 yang terakhir. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 13 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, sesuai dengan himbauan firman Tuhan, takutlah akan Allah dan muliakan. Berarti taat kita. Kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena ngeri saudara, ternyata di sini sudah dikatakan orang yang takut akan Tuhan, yang betul-betul hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, itu tertulis di dalam ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus, Yesus adalah firman Allah. Berarti di sini katakan ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah, berarti taat kepada firman Tuhan. Jadi berarti kita bersyukur saya kepada Tuhan Yesus. Apa yang saya sudah sampaikan berarti sesuai dengan maunya Tuhan. Yaitu marilah kita mau cinta Yesus, kita mau setia dan taat. Lakukan perintah Tuhan. Jangan sampai saudara menyembah patung. Jangan sampai kita menyimpang dari perintah Tuhan. Jangan sampai kita ikuti tanda 66 di dahi dan tangan. Nanti akan terjadi saudara. Ya, nanti pasti terjadi. Orang yang taat kepada dunia ada resikonya dari ini. Resikonya itu upah dosa maut. Ikuti dunia itu menuju kepada maut. Tapi ikuti jalan Tuhan kepada hidup yang kekal. Coba ngeri saudara. Ada 3 malaikat. Di sini katakan malaikat yang pertama. Ini yang terakhir pemberitaan Injil saudara. Ya. Jadi selama ini Tuhan Yesus yang memberitakan Injil. Kedua para hamba Tuhan, termasuk saya yang memberitakan Injil. Pagi malam memberitakan firman Tuhan. Dan ternyata ini dan ke-6. Dan ayat ke-7, malaikat Tuhan sendiri yang beritakan Injil. Malaikat Tuhan sendiri. Ya, ini adalah kesempatan yang terakhir ini. Malaikat ini diberitakan. Supaya semua orang bertobat, dikatakan di sini. Diberitakan ke ayat 6. Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi. Kepada semua bangsa. Supaya mereka jangan hanya ingin perkara dunia, bumi melulu saudara. Tapi marilah kita dari saat ini rajin baca Alkitab. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga nanti kalau kita lolos dari masa penghakiman, tapi kita masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Takutlah akan Allah, yaitu taat kepada firman Tuhan. Sehingga nanti kelak saudara, ini orang-orang Bapak Ibu ya, ini jelas yang tidak taat kepada firman Tuhan, yang hidupnya tidak di dalam kebenaran firman Tuhan, akan terima cawan murka Allah. Coba ini ayat ke-10. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dari cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang dengan malaikat-malaikat yang di depan mata malaikat, di depan mata anak domba Yesus. Jadi dilihat nanti itu cawan murka Allah saudara. Waduh ngeri saudara. Murka Allah selama disiksa. Saudara lihat, mereka disiksa tidak henti-hentinya, disiksa siang malam. Aduh nggak mau kita. Jelas kita ingin masuk surga Bapak Ibu. Mari, sederhana kok, ikuti firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus berjanji sudah buka pintu surga. Mari, jangan neko-neko. Saya tidak pernah bosan saudara untuk selalu bicarakan ini. Bapak Ibu tolong dengar, juga jangan bosan, tapi bersyukur kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu bersama saya sudah masuk di dalam pilihan Tuhan, sudah tidak pernah neko-neko, tapi senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus sudah buka pintu surga, haleluya. Dan
ku masuk di dalamnya. Amin, haleluya. Sebab ya Yesus sudah tebus semua dosaku dan hapuskan semua dosaku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus sudah buka pintu surga. Haleluya. Dan ku masuk di dalamnya. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Yesus sudah tebus semua dosaku. Haleluya. Dan hapus semua dosa-dosaku. Semua kita bertobat. Asal bertobat, dosa kita diampuni. Jangan pernah main-main dengan dosa. Karena dalam Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Tapi marilah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nanti kelak kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbaring tidur, jangan lupa selalu saya tekankan, berjaga dan berdoa. Ikuti firman Tuhan. Kita bahagia, senang bersama dengan Yesus masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.